Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton SPDI. Saya adalah guru dari SD Negeri 2 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan dengan tema upaya meningkatkan kemampuan membaca huruf hijaiyah dan praktik amaliyah keagamaan dengan menggunakan berbagai model pembelajaran dan media pembelajaran flashcard di SD Negeri 2 Pegagan, Palimanan. Latar belakang masalah. Kemampuan membaca huruf hijaiyah merupakan dasar dalam materi pendidikan agama Islam. Dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan melafazkan huruf hijaiyah, peserta didik dapat melakukan pengamalan keagamaan yang diyakininya, seperti membaca dan memahami kitab suci Al-Quran dan hadis Rasul, mempraktikkan tata cara ibadah sholat, melakukan tadarus dan doa bersama, serta menciptakan iklim religius di sekolah maupun di sekitarnya. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala dalam mempelajari huruf hijaiyah tersebut, yaitu diantaranya kurangnya motivasi peserta didik, model pembelajaran yang monoton, media pembelajaran yang tidak menarik, serta kurangnya manajemen dari program pembelajaran membaca huruf hijaiyah tersebut. Maka dalam rencana aksi nyata saya akan berupaya meningkatkan pengalaman religius membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis permainan dan media pembelajaran flashcard. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari rencana aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Meningkatkan minat peserta didik dalam mempelajari huruf hijaiyah. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membaca huruf hijaiyah. Meningkatkan pengetahuan peserta didik dalam memahami materi pendidikan agama Islam. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mempraktikkan tata cara sholat, baik bacaan dan gerakannya. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menghafal surat-surat pendek dalam Al-Quran atau juz amma. Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Tempatnya dilaksanakan di SD Negeri 2 Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Adapun waktunya yaitu dari bulan Juni 2024, Januari 2025, Januari 2026, Januari 2027, dan Januari 2028. Visi dan misi SD Negeri 2 Pegagan. Visi SD Negeri 2 Pegagan. Terbentuknya sikap peserta didik berakhlakul karimah, berintelektualitas, berwawasan iptek dan imtak, bersikap peduli terhadap lingkungan guna meraih prestasi untuk bekal peserta didik pada jenjang pendidikan selanjutnya. Misi SD Negeri 2 Pegagan. Menanamkan keyakinan akidah melalui pengamalan ajaran agama. Mengoptimalkan proses pembelajaran yang berpegang pada pemberdayaan kompetensi dasar peserta didik. Mengoptimalkan proses pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya dengan bakat dan kemampuan peserta didik. Membangun budaya literasi sekolah. Mendorong peserta didik untuk berprestasi baik akademik maupun non-akademik melalui peningkatan kompetensi sumber daya tenaga pendidik dan pendidik. Membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang mendukung perkembangan kemajuan sekolah. Membudayakan warga sekolah untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Melatih peserta didik mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan reuse dan recycle. Mengembangkan pembelajaran berbasis ramah lingkungan menuju sekolah adiwiyata.
struktur organisasi SD Negeri 2 Pegagan tahun pelajaran 2024-25 masih lengkap, sudah ada semua dari semua unsur. Selanjutnya adalah matrik rencana aksi perubahan. Kegiatan yang pertama, membuat flashcard huruf hijaiyah terpisah dan mendesainnya dalam berbagai macam permainan. Tujuan kegiatan tersebut yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami, menyebutkan, dan melafazkan huruf hijaiyah terpisah. Indikator pencapaiannya, peserta didik dapat memahami, menyebutkan, dan melafazkan huruf hijaiyah terpisah. Waktu perolehannya Juni 2024. Kegiatan yang kedua, membuat flashcard huruf hijaiyah tersambung dan mendesainnya dalam berbagai macam permainan. Tujuan kegiatannya yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam memahami, menyebutkan, dan melafazkan huruf hijaiyah tersambung. Peserta didik, indikatornya adalah peserta didik dapat memahami, menyebutkan, dan melafazkan huruf hijaiyah tersambung. Waktunya yaitu Januari 2025. Kegiatan yang ketiga, memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari dan mempraktikkan tata cara ibadah sholat. Tujuannya yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam mempraktikkan tata cara sholat secara benar, baik dari segi lafaz, bacaan doa, sholat maupun gerakannya. Indikatornya, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara ibadah sholat secara benar, baik dari segi lafaz, bacaan, doa, sholat maupun gerakannya. Kemudian kegiatan yang keempat, memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran, surat-surat pendek atau juz amma. Tujuannya yaitu untuk memudahkan peserta didik dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran serta surat-surat pendek atau juz amma. Indikatornya yaitu peserta didik mampu mempelajari dan menghafal Al-Quran surat-surat pendek. Waktunya yaitu Januari 2027. Kemudian kegiatan yang kelima, mempraktikkan iklim religius dalam keseharian di SD Negeri 2 Pegagan. Tujuannya yaitu untuk membiasakan peserta didik dalam mempraktikkan amalan keagamaan seperti sholat berjamaah, tadarus, dan doa bersama. Indikatornya, peserta didik terbiasa dalam mempraktikkan amalan keagamaan seperti sholat berjamaah, tadarus, dan doa bersama. Waktu perolehannya yaitu Januari 2028. Kesimpulan dari rencana aksi yang saya buat. Kemampuan membaca huruf hijaiyah adalah merupakan dasar dalam memahami materi pendidikan agama Islam, sehingga menjadi keniscayaan bagi setiap peserta didik untuk dapat mempelajarinya sebagai bekal dalam mengamalkan keyakinan dan ajaran agamanya, yaitu diantaranya agar mampu membaca dan memahami Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, mempraktikkan amaliyah ibadah sholat yang baik dan benar, serta mampu mengamalkan amaliyah ibadah umat Islam lainnya seperti sholat berjamaah, tadarus, dan doa bersama. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, diperlukan upaya dan inovasi agar peserta didik dapat termotivasi mempelajari materi pendidikan agama Islam, yaitu diantaranya dengan membuat media pembelajaran yang menarik seperti flashcard huruf hijaiyah, menerapkan model pembelajaran kontekstual bermakna, memfasilitasi program amaliyah praktik ibadah sholat, serta memfasilitasi program tadarus dan hafalan Al-Quran surat pendek atau juz amma. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran.